Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dan terus berdoa untuk kita semua, saudara, baik-baik saja, sehat-sehat, dan terus di dalam perlindungan Tuhan. Saudara, Devotion from Home pada hari ini berjudul Pergi untuk Datang Kembali. Judul ini berkaitan dengan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ke surga yang dirayakan minggu lalu. Seperti dalam Paskah, tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Demikian pula, Yesus tidak akan datang kedua kali kalau dia tidak naik ke surga. Nah, firman Tuhan pada hari ini terambil daripada Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, background daripada pasal 14 yang barusan kita baca ini merupakan jawaban Yesus atas kegelisahan para murid. Mereka bingung karena di pasal 13 Yesus menyatakan bahwa dia akan segera pergi meninggalkan mereka. Dan ke tempat Yesus pergi, mereka tidak dapat mengikutinya. Dapat dibayangkan apa yang sudah mereka bangun selama ini akan hancur. Mereka berpikir bahwa sudah 3 tahun mereka meninggalkan kehidupan yang lama dan mengikuti Yesus. Dan itu semua akan sia-sia. Petrus sampai bertanya kepada Yesus, masakan kami tidak dapat mengikuti engkau kemanapun engkau pergi? Dan dia katakan bahwa aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Yesus menjawab di momen itu bahwa Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saudara, untuk kepergian Yesus ke surga ini, dia menekankan di dalam ayat yang ke-15. Saya bacakan kembali. Bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Penting memang bahwa para murid bersama-sama dengan Yesus. Di mana guru berada, di situ para murid juga berada. Tetapi saat itu, Yesus menekankan bahwa mengasihi dia dapat diekspresikan dengan menuruti segala perintahnya. Bahkan pentingnya perintah ini, bahkan pentingnya penekanan ini, di ayat ke-16, Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong yang lain ini adalah penolong yang sama dengan Yesus. Same kind. Dan dalam bahasa aslinya berarti active assistant. Seorang pribadi yang bersama-sama dengan para murid. Kapanpun, dimanapun, mereka akan menyertai dia. Bukan hanya saat Yesus pergi ke surga, tetapi sampai selama-lamanya. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, saudara, tertulis, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu atau penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus tidak akan turun sampai Yesus naik ke surga. Ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Penolong ini roh kebenaran. Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di bagian sebelumnya, dunia tidak mengenalnya, karena dunia tidak pernah melihat. Ya, tetapi ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa, saudara. Itu suatu hal yang menakjubkan. Kenapa? Karena Tuhan ada di luar. Sekarang dia masuk ke dalam mereka yang percaya, ke dalam kita yang percaya, ke dalam para muridnya. Dia akan diam di dalam kamu. Firman Tuhan katakan. Dan di dalam 2 Korintus ayat yang ketiga, pasal ketiga ayat 18,
Tertulis, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada dampak yang luar biasa ketika Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya, yaitu karakter Kristus semakin nampak, karakter Kristus bertumbuh. Kita menjadi serupa dalam gambarannya, dalam karakternya, dan dalam kemuliaan yang semakin besar, saudara. Kemudian di ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Di sini artinya tidak ditinggalkan. Kalau yatim piatu itu ditinggalkan dan tidak ada perlindungan. Tapi Yesus tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu atau mereka yang ditinggalkan dan tidak ada perlindungan. Ini menegaskan dia mengutus rohnya agar kita tidak sendirian. Bagian selanjutnya, aku datang kembali kepadamu. Wow, tidak ada hal yang paling melegakan, saudara, ketika kita tahu akhir daripada cerita hidup kita. Saya ingin menceritakan saat saya mengalami operasi lutut waktu itu beberapa tahun yang lalu. Karena saya mengalami kecelakaan, saya memberanikan diri, saudara, untuk dioperasi. Dan pada waktu itu merasakan sakit yang luar biasa akibat operasi. Bahkan penyembuhannya membutuhkan waktu 2 bulan. Dan di akhir perawatan, saya harus membayar biaya yang tidak murah. Kenapa saya mau melakukannya, saudara? Karena ada dokter yang menjelaskan tujuan dan rencana yang detail, yang jelas dalam operasi itu. Itu adalah sebuah kekuatan daripada tujuan dan rencana yang jelas. Demikian juga dengan Tuhan. Dia sudah merencanakan, dia sudah memberitahu kita sebelum hal itu terjadi, bahwa saya akan pergi, tetapi saya akan datang kepada engkau kembali. Tapi sebelum saya datang, saya akan mengutus roh yang akan menyertai engkau, yang akan hidup di dalam kita, yang akan menjadi penolong bagi kita. Bukan hanya pada saat Yesus pergi, sekali lagi, tetapi untuk selama-lamanya. Saat ini, ketidakpastian begitu besar di dalam sekeliling, di dalam keadaan di sekeliling kita, saudara. Kita sama-sama menyaksikan dan mengalami bersama saat ini. Bahkan orang berkata bahwa yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Semua berubah begitu cepat, masif, menyeluruh. Yang penting jadi tidak penting. Yang tadinya tidak dianggap penting menjadi sesuatu yang merupakan sebuah kesempatan emas saat ini. Banyak hal yang terbalik-balik, membuat bingung. Ya, wabah pandemi ini tidak ada dalam perhitungan siapapun juga. Karena terbukti tidak ada yang siap untuk menerima hal ini. Ya, tetapi puji Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa di dalam firman-Nya, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Di dalam aku, di dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Apapun bisa kita hadapi saat ini. Tantangan, masalah, bahkan penganiayaan. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, maksudnya adalah kita dapat tetap mengalami damai sejahtera. Kita dapat tetap hidup di dalam damai-Nya. Kenapa demikian? Karena Yesus sudah memberitahukannya kepada kita. Dan yang kedua, Dia telah mengalahkan dunia. Saudara, jangan gelisah hatimu, percaya, dan biarlah damai sejahtera memenuhi kita semua. Kenapa? Karena Yesus sudah merencanakannya dan Dia sudah memberitahukannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa pada saat ini, biarlah jemaat-Mu Tuhan membimbing, dibimbing oleh Engkau, dan Roh Kudus-Mu yang membimbing mereka, membimbing kami, menuntun kami hari demi hari. Dan biarlah firman ini memberikan kepada kami pemberitahuan bahwa Engkau sudah
menyelesaikannya bagi kami, dan Engkau sudah memberitahukannya kepada kami, bahwa Engkau Tuhan memiliki rencana yang begitu besar, dan Engkau telah menyelesaikannya buat kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk damai sejahtera Engkau lepaskan bagi umat-Mu. Biar kegelisahan dan kebingungan, aku katakan, pergi daripada setiap kehidupan umat-Mu. Dan biarlah damai dan keberanian yang daripada Engkau, ketenangan yang daripada Engkau menguasai umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara.